Suami awak kerajo balik. Pulang nyola abi ayu putih ko tiga kali. Tu mangampai tu nyobitun tangan. Bu, buat enam kopi setengah ya. Iko anak menangi. Nyo teragak menyusu. Tu ada dispenser. Ada sinan kopi luak, kopi ginseng. Buat salah seorang. Iya kan? Itu ndak ikhlas mengurus suami. Badoso ibu. Jangan betul ndak bu. Nah anak menangis itulah biasa tu mah. Itu anak ketek. Ambo limo istri ambo melayan pak. Panangis satu anak tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam hari. Kita hidup dan kita mulai ibadah lagi. Dari bukit kita lah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dakek lah datang, kita sudah berkumpul dengan hati yang yakin di Masjid Nurul Yakin. Semoga segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal. Setelah kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Pertama dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita berikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal. Boleh hamba bapantun cik pak. Virus COVID-19 balik. Kabarnya dari kota Wuhan. Mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh. Berserah diri kita pada Tuhan. Hari kini lah habis virus corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang habis itu virusnya. Kalau corona semenjak Nabi Adam sampai kita sekarang itu dibutuhkan. Pertama dia mobil sedan. Yang kedua corona itu singkatan dari kopi, rokok, nasi. Dan itu sebagian kita belum bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Edi Natar Nasution, yang pagi ini sudah kali yang keduanya saya bertemu dengan beliau. Selalu sehat Pak. Dan selalu mengayomi rakyat dengan amanah yang diberikan Allah. Sampai di hujung jabatan nanti, beliau itu seperti orang sa'i hendaknya. Sa'i itu di mana dimulai Pak? Di Safa. Berhentinya? Di Marwa. Ada suatu ilmu untuk memperhalus hati, untuk melembutkan hati, namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau kita berusaha, Safa, artinya kita mulai usaha itu dengan yang baik. Dan sa'i itu berakhir di Marwa. Kalau usaha kita, baik pedagang, baik pejabat, melaksanakan usaha yang baik,
Di akhirnya nanti dia akan punya murwah. Harga diri, marwah. Itulah kaum muslimin yang mendalam dari ibadah haji yang bernama sa'i itu. Makanya jangan kita mulai usaha dengan buruk, harga diri akan jatuh di ujung karir kita. Kece orang Minang, jatuh galang puyuhnya. Kata orang Piaman, hilang reputasinya. Ya kan? Mudah-mudahan beliau istiqamah, mentaati aturan Allah dan mentaati segala aturan yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan terpilih beliau taruh. Amin. Lebih tinggi dari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, anak muda yang konon kabarnya juga berasal dari agama. Mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam kita didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang untuk mengetuai masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang datang pagi ini di Masjid Nurul Yakin. Semoga sehat-sehat walafiat. Semakin taat beribadah, semakin terjauh dari maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT Majelis Taklim, ibu-ibu PKK Dharma Wanita, dan juga termasuk ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Tadi saya dengar, saya gembira sekali. Di akhir acara kita ini nanti, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan. Adek tamu dibawa naik, adek alik dibawa duduk, dia gih nasi nan sapiring, samba nan sapinggan. Semoga ibu-ibu yang membikin hidangan konsumsi untuk jamaah nan sabanyak iko, tu banyak jo piti habis. Iya kan? Lebih-lebih jamaah ko tak dondak-donan mamancing pagi tadilah. Tu nyuarok mana mah. Iya kan? Ada ndak ibu-ibu dari makanan tu nan onde-onde? Aduh. Bertanya mbok cik pagi ko boleh? Manan tu onde-onde yo lamang. Ndak dapat dah. Tuwo onde-onde lai keteknya lah bauban. Iya kan? Lamang lah gadang, apa baduangnya lah. Jadi kalau onde-onde itu kita makan, Pak, lamo takanannya di jamaah ko, Bu. Sebab itu karambie nanubannya tu satale di gigi sampai pulangnya doanya ibu-ibu. Di jamaah. Oh ya Allah, masukkanlah ke surga ibu-ibu kami yang membuat onde-onde. Oh ya Allah, tinggal jo karambianya le di gigi sampai pulang. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kajian kita pagi ini kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Yaitunya bapak-bapak kita beri judul berhati-hatilah dengan rayuan setan. Ya kan? Yang namanya ketua dari setan itu iblis. Iblis itu kata Allah berasal dari jin. Yang jin itu sama dengan kita. Ada yang kafir dan ada yang Islam. Komunitasnya namanya syaitan. Syaitan itu dari apa? Kita tidak menuduh ini. Kita ikuti saja ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisikkan ke dalam hati orang yang beriman agar dia tergelincir itu bangsa setan. Bangsa setan itu siapa? Minal
jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tapi saya yakin tidak ada kita yang kaki tangan setan ini. Tapi kalau jadi provokator memecah kesatuan, ya kan, menyebarkan fitnah, itulah dia. Minal jinnati wan nas. Jadi hati-hati Pak, di sekarang ini tahun politik lagi. Ya kan? Boleh kita naik, tapi jangan dielok kaki orang ke bawah. Lain terdengar Pak dong. Lain. Boleh kita setinggi langit, tapi orang yang di bawah jangan dihina. Yang banyak itu sekarang Pak. Di dunia kau tidak di negara awak saja. Iya kan? Boleh yang bawa pantun jelai. Payo kumbuh koto suliki koto nampe dia tapi buki kasuwo koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lai dunia kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nandatang dukun mau be lada mampulo. Coba Bapak terjemahkan pantun saya itu. Kalau dokter nan mau be lada mam lo bagi kirole. Iya kan? Ini akan berjadi-jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Maka kita orang mukmin jangan terlibat itu. Kalau kita terlibat itu kaum muslimin, amal kita akan jadi sia-sia. Jadi berhati-hatilah dengan bisikan setan. Kita lihat bagaimana setan itu asal muasalnya. Pertama, kaum muslimin yang dedengkotnya namanya iblis itu disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah sujud yang disebut memberikan penghormatan. Malaikat semuanya diperintahkan kepada Nabi Adam ini memberi hormat. Itu malaikat itu patuh semua. Kecuali iblis. Bagaimana dia? Aba wastakbara. Dia itu enggan dan menyombongkan diri. Iya kan? Jadi yang dipakainya wastakbara. Sifat sombong itu hanya satu yang boleh. Siapa? Allah. Tak boleh memakai sifat sombong selain dari Allah. Kalau Allah itu bapak-bapak kan selalu di ujung-ujung ayat dia selalu mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Kita tidak boleh mengatakan begitu. Sesungguhnya saya atas segala sesuatu berkuasa. Sehebat-hebat awak jadi pemimpin Pak 2 periode boleh ada orang. Nang ketiga orang. Ini bapak-bapak. Contohnya. Jadi awak tidak berkuasa salamonyo manusia kan. Siapa yang turun panggung bernyanyi, berpidato, nyanyi sudah, pidato selesai, turun. Ya, Ustaz dipersilakan memberikan pengajian, duduk di kursi, wirid habis turun. Ini apa-apa, ya kan? Tidak ada kita yang kekal, apa saja yang kita pegang di dunia ini. Orang kaya bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat mati, bisa tidak membawa hartanya? Kalau dia menginfakkan hartanya sebelum mati, itu sudah terbawa sebagian. Inilah kehidupan dunia ini. Ya kan? Bapak-bapak bara macam sombong di dunia ke Pak. Berapa? Seindak-indaknya 3. Ibu-ibu lah ya dojo batanak jo tungku. Ulanglah balik. Ini diperlombakan. Kau indah anak ibu-ibu lupa saya nanti. Ya kan? Karena orang batanak lah di dindiang segini. Kita perlombakan. Batanak tak jarang tungku batu 3 basilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoidui. Kayunya kelupak pisang puntung delo disuruti masaklah nasi jugulainya. Ya kan? Itu diperlombakan itu lagi. Bapak-bapak, saya kemarin melihat perlombaan itu tuh para jamaah di Batam. Batana jo tungku balik. Kalau bapak-bapak nan saumu jambo, iya kan? Masuk rice cooker lah kita coba gini.
masuk tungku, manan kami nasi di tanah di tungku 7 di rice cooker. Maka kami di tungku, Pak. Walaupun angui sebagian jadi karak di bawah, tapi alhamdulillah nan dia teh lama. Tapi kalau jo rice cooker lebih 6 jam, bapak-bapak kaum muslimin nasi itu badare warnanya kuning nyoba baun. Tapi rice cooker tu ndak bertukar-tukar lah 6 balai tahun. Ini bapak-bapak tadi. Lah kada luar sah. Jadi kalau batanak jo tungku nasinya bakadang. Lain takana sanduknya. Namanya di Padang sanduk dukuang, di Bukit Tinggi sanduk kadang. Ajan kita di dunia sombong sanduk kadang. Ya kan? Sanduk kadang tu sombongnya. Letaknya kan bersisian di dinding. Tangkainya bilah, bakabe jorotan, tampuruangnya bampaleh. Kan rencana tu. Balicinan. Inyo berang kapariyo waang hitam je. Di bawah kayu api je. Waden tersisi di dinding. Ndak sadar sanduk dukuang ko do Pak. Tio hari maranang yayange 3 kali. Ya kan? Ya kan? Akhirnya rotan lapuk saya pacah sembilu patah. Dicampak orang ke pelambahan. Ini Bapak. Jadi kita ndak usah sombong dalam hidup. Nan kedua sombong kodo bendi. Di Pekanbaru kali ada jo bendi, Pak. Ndak ada lagi. Di Bukit Tinggi tetap ada. Kalau apa ibu pai ke Bukit Tinggi hari 1 petang di Masjid Raya apa sate tu baderet bendi madoka kakabun binatang. Kaum muslimin kutiko bendi menunggu penumpang kusie akan duduk kusie itu di atas bendi. Nang kudo kali nyelapehan. Enggak. Kan? Kudo kau manggu aja tu. Enggak pernah mengeleng. Dapat penumpang 2 delo. Dapat penumpang 4 delo. Dapat penumpang 5 delo. Kok talambek lari. Atau cambui gatah tiba di punggung. Kok capek na lari. Babui haya selero. Lah 3 kali kusia ko makan nasi ramas nang kudo ko dia gia sesagu wacancang. Lah ya do kusia ko babaso samba dang do. Dah. Itulah nasib jadi kudo bendi. Nang ganji nampak dapat le kudo bendi tu. Matonya batutui betul kiri kanan. Iya kan? Pernah nyotanyuan di orang, mengko batutui nama to kudo ko Pak. Supaya aja nampak de kudo ko penumpang magi pitih kau aja. Nak nyopo olok-olok si kudo ko di orang. Saya tanya Pak, kalau di rumah tangga siapa jadi kudo ko, siapa jadi kusie. Nan jadi kudo tu awak Pak, nan kusie ibu. Kan ini nyo saya ngumpul pitih tarui. Ndak ada Pak, nyo istri awak, mitra awak. Walaupun awak kudo nyo kusie biala. Cuma pitaru hambo Pak, jangan dihagian sadonyo. Bab itu Ustaz, induk-induk ko dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam itu saja. Kalau dia gihan sadonyo ndak ada isi saku lain. Lain terengah ada Pak tu. Baiko ndak taluk melo bendi lainnya pengang kudo orang. Nyo antang kepada menggatih nyo dabi di bosinal. Itulah nasib. Ndak tanggung sombongnya dolari mencorongak kaki bagariti laki sepatu basi kepala dia gih jambu awaralah honggak berjalan tak. Akhirnya nyoda biah dorang. Pitih nak dapat. Anan katigo sombong padiampo. Apa-apa nan pernah gadang di kampung kemudian merantau. Pernah ndak mencari padi kunyang di sawah?
Apa bedanya padi berisi je padi ampo? Padi berisi itu Pak. Makin bare isinya, makin itu. Padi ampo? Mencorongak saya kata itu. Saya tinggi semampai gagah ganteng je. Kamu itu pendek bungkuk je. Apa diberisi kau sabar saya Pak. Ketika menyabik, lai disabik orang. Lai. Ketika melambui, lai dilambui orang. Lai. Ketika mangin baru tahu pada empok. Nyota bang dia angin keluar. Sebab isi nak do. Padi berisi tadi ni masuk orang ke karuang. Kok sampai senisap nyo zakat ande orang. Sudah tu nyo sandang badan kailer nyo kakak juang jari. Lah sudah tu ditumbuk, diindang, ditampi tarikh, dipilih atas jek-jek. Lah sudah dimasak jo daun pandan, nyo angkek jo tangan zuk, nyo bacon bismillahirrahmanirrahim. Acu itu nasib padi berisi. Padi ampo ba aga ba? Bau jan ba paneh di tengah sawah, de itiak badan ndak lama. Bangun ndak lama ditiak isi ndak ada. Muncung itiak tu pakai filter. Ya kan? Akhirnya menangis pada ampo. Saya dapat ratok pada ampo kau tangisnya. Nam pandai dulu Zalmon. Penyanyi Zalmonnya lah mati lah. Ya kan? Cuma tak kena ada ambo pantunnya pindah ambo iraman dah. Ambo baca pantunnya. Lapeh nandari pakan baso andak menjalang simpang canduang kekida kepandakian. Malang mana jadi padi ampo ni nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Mudah-mudahan kita tidak jadi manusia sombong. Jangan meniru iblis. Apa kata Allah kepada iblis ini ketika dia tidak mau sujud atau memberi hormat kepada Nabi Adam? Ceritanya begini, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Nyotanyo de Allah le. Akeci Allah ke iblis ko. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat kepada Adam kamu tak mau? Ya kan? Apa yang dikaji iblis ketika itu? Apa yang ditonjolkannya kepada Allah? Ana khairum minj. Tak sadar dia berhadapan dengan Allah. Dia banggakan dirinya. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi iblis ini Pak tanpa membalik-balikan masalah dulu. Sebenarnya angah bau berpikir sampah bau bermanuang. Ya kan? Ditungkuian, ditelantangan. Ada enggak perbedaan api dengan tanah ini? Sebenarnya tidak. Setara. Ya kan? Bisa enggak di atas api dibangun masjid? Perkantoran pemerintah. Rumah tahfiz. Ya kan? Gedung-gedung bank. Enggak bisa. Itu di atas tanah. Perkara api itu berguna di tengah masyarakat. Sampai hari kiamat. Ia perlu. Perlu sekali. Apa saja yang kita masak butuh api. Baik api manual maupun api modern. Serupa batana, ya kan? Nan modernnya, nah dia teh dari kompor sumbu, dia teh batana ditungku, dia teh kompor sumbu, dia teh itu lai kompor gas, ya kan? Kemudian ada rice cooker untuk memasak, untuk mangi-angian ada magic jar, untuk menggiling lado blender, untuk mengocok talu mixer. Untuk membersihkan karpet, vakum cleaner. Suami nengadang karengkang, buser. Buruk sare? Buruk serenge. Jadi api itu memang perlu. Tapi bukan tinggi dari tanah.
Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan tanah tidak bisa menyombongkan diri. Api yang sombong tadi dengan cahayanya dan lagi panas bisa dipadamkan dengan air. Air yang melimpah bisa dibuat pagarnya dengan tanah. Jadi semuanya sederajat. Ibu-ibu, bapak-bapak, contoh, walaupun lahado kini non modern untuk memasak tuh, tapi kalau memasak lamang, Pak, lai bisa ditukar tabuang lamang tu jo paralon. Lai bisa dimasak di rice cooker. Nah bisa dong, Pak. Harus dibakar tempurung, dibakar kayu, dibuat langgaiannya, disandan lamang tu sinan. Dia kan dibalik-balik baru jadi lamang. Walaupun kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan, bisa dibakar jo api modern, tidak bisa. Harus jo api manual. Jadi iblis ini keterlaluan membanggakan diri, membanggakan kebangsaan, membanggakan kesukuan. Iya kan? Padahal antara tanah dan api sama saja. Di atas tanahlah kita menanam sawit. Di atas tanah kita menanam karet. Di atas tanah kita menanam padi. Di atas tanah kita menanam durian. Tidak bisa di atas api. Dan tanah itu kalau disiram oleh air dia akan subur. Walaupun tanah itu tanpa batanam, tidak hujan-hujan hari, lebih bisa tumbuh tanam-tanaman. Tidak bisa. Jadi tanah tidak boleh sombong kepada air. Benarkah yang menyuburkan tanah itu dengan takdir Allah air? Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari sela-sela awan hitam. Disiramnya bumimu, tanah yang gersang menjadi basah. Kamu tanam di sana jagung, gandum, padi, maka dia akan subur dan berdaun. Di antara tanaman yang kamu tanam itu, makananmu dan sebahagian makanan ternakmu. Awak akan memelihara kambing kabau jawi, Pak. Anan buah padi, jo buah pisang untuk siapa? Untuk awak. Batang pisang, jo batang padi. Untuk jawi sampai kini tidak ada yang minta tukar, Pak. Kalau minta tak tukarnya, Pak, kalang kabut, Pak. Dah aja. Dalam mana mau makan batang pisang, kau udah lo makan lewat buahnya lah dia ambil. Atau tiuk kita membajaknya minta tetalu. Awara talu hanya ke dikocok. Tapi kalau ustaz tak ada sebanyak kan. Banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi air menyiram tanah yang gersang menjadi hitam dan subur. Ya kan? Kemudian bisakah air menyombongkan diri kepada angin? Di Makkah, Pak, kita menjamu kain kalau pakai haji reguler. Kan tidak ada orang panen dah. Pertama, udara di sana lebih tinggi suhunya dari badan kita. Kemudian angin kencang. Tanpa kena panen, kariang tak baju basah tu? Kariang, Pak. Itu angin. Ya kan? Dan di dalam diri iblis yang ada api. Di dalam diri kita ada api, ada tanah, ada angin, ada air. Itu mengkau ustaz wirid kau langsung di studio naik. Ya kan? Rakuannya kariang dek mari ari. Nah, kalau nan mogok, kau biarlah ndak pakai air. Oto mogok. Ini bapak-bapak ibu. Atau mengkau manusia, Pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dalam dirinya ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Ambo kan tadi 3 menitnya sudah imam baca salam. Ba mengko ambo kelakang. Angin, Pak. Kalau ndak ada tekan-tuik itu, Pak. Oh, itu babayo parui ada. Jadi kantui itu ndak sesuatu nan buruk tu, Pak. Kalau lapeh kantui itu tarui, awak sehat. Jadi jangan ditahan. Ya kan, bukan kambui silaro pandan tampuk sirih nan bauki dibungui lamang nambah daun. Bukan kantui awo badan dek busuk mengko babaut. Lari mau ke tempat bodoh balik mau ulang bodoh. Jadi angin. Kaum muslimin baik tujuh kalau orang sakit parui agi orang. Masuk angin macam. Digisa je minyak, je minyak angin. Jadi manusia adalah makhluk terbaik. Karena makhluk terbaik, jangan ditiru sifat iblis. Dia hanya diciptakan dari api semata. Tumangkonyo bergejolak saya taruh Pak, ingin mancun orang. Tak ada nama nanangan. Tak ada. Ayah tak ada penyiram api itu. Itulah iblis. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hancur. Dia Pak, nak jadi raja, nak jadi pemimpin, hati-hati Pak. Kalau Nabi Yusuf dulu Pak, nyot masuk tansi dulu, baru jadi raja sudah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja dulu, atau masuk tansi ni. Hati-hati Pak Wakil Gubernur. Itu namanya. Karena mendengarkan bisikan setan, mendengarkan bisikan iblis. Itu banyak kenyataan model itu, Pak. Ya enggak? Enggak fitnah gitu loh. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi bagaimana kita menghindarkan diri dari bisikan iblis yang saudara-saudaranya setan. Setan itu dari jin dan manusia. Banyak, Pak. Yang paling berbahaya, setan yang masuk di dalam diri kita, yang ada sarana untuk penerima setan itu dalam diri awak. Di mana taknya Ustaz? Kata Allah di jantung sawala kita. Ana maunya. Dalam surah As-Samsiyah cok dibaca imam, fa'alhamaha fujuraha. Artinya Pak, diilhamkan oleh Allah sifat fujur ini kepada kita manusia. Baru wataqwaha. Mana dulu sifat fujur? Jo sifat taqwa. Dulu sifat fujur. Sebagian orang karena mendengarkan iblis dan setan, sifat fujurnya ini yang paling mendominasi dalam tubuhnya. Sampai dia tua juga begitu. Karena apa? Sifat taqwa itu kemudian. Iyalah dahulu sifat fujur itu masuk diri awak Pak Ustaz. Iyo. Ambo anak nomor 2 dari Ranggai Ambo Pak. Ranggai Ambo kok tidak ada KB anaknya 9. Nanggadang padusi meninggal ketika lahir. Ambo nomor 2. Jadi adik Ambo banyak kawah. Ya kan? Para jemaah adik Ambo yang paling bungsu itu meninggalnya lah umur 2,5 tahun. Adik Ambo yang paling bungsu tu menangi Pak. Maksudnya bayi. Ya kan? Maksudnya bayi. Biaya ko sibuk dulu jo kerajonya. Nyolah terlampau awih mungkin. Lah merah mukonya tu menangi. Itu cik tangan. Atau sudah tu baru biaya ko mendukungnya. Dia doang ke susu. Nak muanya do Pak. Kama biaya tadi. Dan saja tadi awih lech. Itu. Ya kan. Aba betul-betul pingguanya. Nak jangan menangis je nak. Allah dia lainnya masukan. Dia doang susunya masuk munculnya ke susu tu, tapi nyo tetap memberungui-berungui. Itu sifat fujur Pak. Sifat protes. Iya kan? Atau cucu ambo nam paling gadang ketika nyo lah umur kurang 2 tahun, nyo minta kue. Iya kan? Dibawa ke lepau. Ku ambo sendiri nama uji mah Pak. Ndak orang. Iya kan? Kalau dibeliin kue tu, dibawa pulang. Minta antan sakare nak. Jadi di kami di baso Pak, kainye nan jantan ko antan.
inyek nan jantan. Ya kan? Kau orang rumah ambo inyek uci, inyek nan padusi. Kalau di Padang inyek tu rimau ada orang pak. Rimau. Ya kan? Tiba di rumah minta entan sakarek nak aja. Aja wek cucu ambo tu pak. Ini bukan makanan orang tua ya. Nyulah lama tu kau apa? Padahal awak nambalian. Itu sifat fujur itulah ado saja ketek. Tapi jangan dibina sampai awak lagai kok. Ada jangan nyobina di orang pak lagaiknya. Nyujinya di Allah. Baca Allah mauji. Nyoba minantu dua. Anaknya nampurusi. Minantunya na laki-laki. Nancik minantu ko kayo. Nancik miskin. Iya kan? Ndak nyobantu na miskin ke? Masih sifat fujurnya nyonya tonjolkan. Kalau kami nantu nang kayo, sultan pelindih je. Amin nantu na miskin, setan ni bilih je. Ini apa? Ini masih sifat fujur yang mendominasi dalam tubuhnya. Ini yang akan kita jauhkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, fasta'iz billah. Kenapa harus begitu? Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Yang mengizinkan iblis menggoda kita? Allah. Yang memberi dia umur panjang? Allah. Apakah sekedar umur panjang saja diberi? Tidak. Kalau permohonannya begini. Kutikonya ndak mau sujud ke Adam tu pak nyusi ada Allah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ndak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Sekarang keluarlah engkau dalam surga, engkau makhluk terkutuk. Apakah iblis cemas diusir Allah? Tidak, Pak. Karena dia dulu imam malaikat. Dia kan umurnya sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun itu di mana tinggal? Dalam sarugo, Pak. Jadinya tidak cameh. Karena lah tinggal di sarugo 6.000 tahun. Masuk neraka nanya nanti tidak balik. Nah jadi masalah awak kanya, Pak. Sudah umur pendek. Umur pendek sakit-sakitan lah tu. Tidak betul, Pak. Jadi ada Pak. Orang kalau lah pensiun. Nam pertama langsung bergabung dengan PDIP lo. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Mulai Sarawak lapang. Sudah telah merebeh Sarawak tu kawa. Badanku kurui penyakit tiba. Iya kan? Adonan kolesterol, adonan darah tinggi, adonan gangguan ginjal. Iya kan? Sudah tu mati umur pendek, amal berkurang-kurang, masuk neraka. Iblis lah 6.000 tahun di surga. Masih unggul dia dari kita. Maka berusahalah kita jangan tergoda oleh iblis. Sudah diberi umur panjang di Allah. Keci Allah kayaknya. Qala. Ya kan. Innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Hidupilah sampai hari kiamat. Nyo minta je lah. Agi fasilitas lainnya Allah. Atau sehatkan ambo. Kemudian jangan pikun. Ya kan? Itu permintaan iblis. Dia lagi ada Allah. Dia lagi apa? Bara banyak rumah sakit di Riau. Kau Pak, aturui rumah sakit itu. Kau sudah mengaji kau. Tanyuan di rumah sakit itu. Ada ndak iblis dirawat sih kau? Nggak ada apa. Ya kan? Yang dirawat di rumah sakit itu manusia semua. Tidak ada yang iblis. Karena dia tidak sakit tidak sakit-sakit, tidak gaek-gaek, tidak pikun, tidak pelupo. Kira-kira bahasa mangainya menggaduh awak tidak? Bahasa mangai, Pak. Kita yang harus hati-hati. Baca rohnya Pak Ustaz. Minta tolong ke Allah. Sebabnya diizinkan Allah kita berlindung ke Allah. Kalau tidak berlindung awak ke Allah, Pak, dalam hidup kau awak dibului hendak iblis. Boleh hendak ambo mengecek ni kau? Boleh. Di masjid kau kan ada kotak infak. Sekali berapa, Kak?
membuka kotak infak tu jam bendara seseorang. Bersama-sama. Iblis capek sih tiba Pak. Nang kadang-kadang kau masuk sih ke sekuang sih. Itulah banyak terjadi Pak. Kalau disabuian tu bagunjang Pak namanya. Tapi ada terjadi model itu. Nyoba bisik saya iblis Pak. Nang kadang-kadang tu ambil saya lu je. Tinggal saya piti-piti kare itu. Ya kan? Ini Bapak-bapak. Banyak terjadi. Lain terang ada Pak pengurus tu. Lai bersama-sama buka kotak tu metong. Ada lo bendahara kau Pak. Nyo buka seorang hari Jumat itu orang lah pulang. Nyo masuk lah masuk nyo bawa pulang lo. Di rumahnya nyo metong. Ini Pak. Jadi kita berlindung kepada Allah asajo kegiatan. Ya kan? Ada je orang kau di Padang Pak tu. Kamaru mungkin tak. Ya kan dibuat proposal duit bantuan musaji. Malaki tiba di musaji Pak indak sebanyak angko nan dia teh tu menerima. Sama je batu es keluar di pabrik. Nyolai sigi ampe ya tiba di tempat bila berlubang di tengah. Ya kan? Ada sepotong-potongannya Pak. Misalnya bantuan tu 5 juta, tiba tinggal 3,5 juta. Tiap melalui pos-pos dipotong. Aku orang galadi yang mengurus ikut. Ya kan? Batu es tu kalau dibawa jauh Pak. Nyo segi ampe je, bila habis di tengahnya di angin. Halo lah ya. Kecik Tony tadi malaki 6:30. Ya kan? Alhamdulillah. Pak. Oh Bu. Misalnya kita atlet lari cepat. Juara saya awak di dunia aku lari, manang taruh saya. Tak pernah kalah. Pertanyaan nambo, kalau disuruh awak pacu lari juan yang paburu, le ke mana awak? Hah? Tidak. Kaki awak dua, kaki anjang tu sampai badannya ringan. Ya kan? Nyo bisa menyelisih nangok sedang lari. Jadi ada Pak, anjang tu kalau lari lidahnya tahu luar Pak. Dia lidah nengkateh, nyo mairui napas, lidah sebelah ke bawah mengembuskan napas. Santiang dari orang saluang le. Apa nan orang bukit tinggi, lai ada mencari orang masa luang panjang tu, apa yang letak tu. Lai. Tu separuh angin masuk, separuh kedua. Ndak mangasan nyo mairui napas. Hebat yang pemburu dari itu. Ya kan? Aba mengalahan anjang paburu ko supaya awak menang lari darinya, supaya awak juara darinya. Kalau dicuba lo lari kaki empek tambah parah awak Pak. Sebab itu kaki awak panjang dari tangan. Dah bisa. Jadi caranya Pak, memana awak ke orang punya anjing. Dah. Ambo minta tolong je dah. Ambo kan kepacu lari je anjing dah. Ya kan? Kambo kalau dari bangsa orang juara lari ambo. Tapi tidak mungkin ambo mengalahkan anjing dah. Agar ambo menang dah udah tolong ya. Baiklah mulai lari. Kalau kancang anjing tu dari awak tu. Orang punya kau lah setuju ya Pak. Anjing bo anjing tu kelakang. Yang lamparkan makanan. Lupa. Hanya balik lekang tu. Itulah menang Pak. Macam itu. Minta tolong awak taruh ke Allah supaya kita terlindung dari yang namanya syaitan setiap detik akan memasuki dasar yang dalam dada kita tadi namanya sifat fujur. Orang menggalih bare, ya kan? Nyebisi ide setan, de iblis hatinya tu. Hanya campur bare solok je bare dolok. Nyo keciknya sokan anak daro di kelera tu. Ini bapak-bapak ibu. Padahal hanya campur. Ya kan? Kalau orang menjual lansik, musim lansik, nyo letak ngadang-ngadang di mukul. Nang ketek di belakang. Orang lah terayu nak kembali. Nanyo kawik beko je, piriang. Dan lalu-lalu itu. Banyak orang menjalankan bisikan iblis kok. Ya kan? Banyak. Ada lo pernah orang menjalanan kotak di musaji nambah itu anyo katidiang tak? Ya kan? Para jemaah nyo kata cek-cek.
Pernah lo tertangkok tu apa? Ya kan? Tu. Jadi iblis tu di setiap saat manusia konyo intai. Bang kau citunya tu Pak Ustaz. Ya kan? Inyo mencari kawan sebanyak-banyaknya supaya inyo jan seorang inyo setabaka di neraka. Ya kan? Itu program iblis tu. Kalau seorang saya mau dalam merasa saya mau cari kawan sebanyak-banyaknya. Itu iblis. Jadi pertama agar kita terhindar dari bisikannya berlindung kepada Allah. Allah yang mampu melindungi kita. Orang akan membaca Quran saja, tidak bismillahnya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barunya baca langsung. Qad aflahal mu'minun. Selanjutnya. Ambo irama tu dapat dan ambo Pak. Pinapas ndak mezinan lah. Mangko sampai kini Pak, ambo ketika muda taruh jadi imam. Di musaji ambo kini banyak anak-anak awak nan hafiz, ya kan? Muda-muda, suaranya rancak, napasnya panjang. Ambo jadi imam di musaji ambo tu Pak, kalau asar je zuhur. Ya kan? Kini lah. Baru itu bacaannya silent. Ya kan? Ambo kalau maghrib isya pergi keluar ke mana Pak? Ya kan? Tapi kalau pengurus musaji, tidak ada imam awak datang dah Pak. Kami tidak terbiasa jadi imam dah. Dipersilakan, ambo bawa sawo je mah. Tapi mau baca saya ayat 6 pendek. 6 pendek-pendeknya tu lah ada tanda berhenti. Tanda wakaf ya. Ya kan? Jadi awak tidak putus suara awak dah. Kalau dibaca ayat panjang, bapak-bapak nampak awak mangok. Itu kalau dalam MTQ Pak. Karena penalti Pak. Ya. Kalau mencilok angok awak walaupun suara rancak. Ya kan? Tapi nampak awak di juri itu bernapas. Itu tak putus suara Pak. Tak jadi juara ya awak tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin itu yang pertama. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak dibuluhan de iblis jo setan, beramallah ikhlas. Jadi kepala rumah tangga harus ikhlas. Jadi istri harus ikhlas. Jadi suami harus ikhlas. Jadi pengurus masjid harus ikhlas. Sama awak jadi pengurus musaji, kau Pak menyabi padi seribu. Padi seribu tu banyak atah dari baris. Banyak upek dari puji. Kau nak nambah rasuan Pak. Sambo pernah jadi pengurus saja. Orang menonton kau santiang Pak. Lainnya lo disuruh kau buat petai. Iya kan? Tidak betul. Orang menonton santiang jadi daripada pema. Kalau tidak ikhlas awak tu diletakkan sejabatan tu. Itu namanya mundur kita dari berjihad. Ya kan? Wajahadu fi sabi lillah, tetaplah engkau berjihad pada jalan Allah. Walaupun kita tidak dapat upah materi, nanti akan diupah oleh Allah mendapatkan rumah yang bagus di surga. Awak manusia aku kan makanan upek je Pak. Nah makanan puji itu Allah. Tak ada. Sedang orang rumah awak lain upek juga Pak. Apalagi orang lain. Begitu. Jadi kita jangan mengharapkan puji. Orang tak puji sangkui pawi. Orang tahu pe lapeh laleh. Bu, ibu lagi kelas ke suami. Contohnya. Ya kan? Ambo contohan istri Fir'aun ya. Fir'aun kapi atau Islam? Kapi. Kejam atau elok? Kejam. Lawara membunuh anak laki-laki. Tapi istrinya orang taat. Namanya Ibu Aisyah. Iya kan?
Dia layani suaminya itu dengan ikhlas. Lahir dan batin. Kalau inyo kama masak, bu, tu nyo tanyo suaminya tu. Dafir. Samba nang kalama hari kini dafir. Ya Firaun dak Firdaus dah. Ai boleh cerita. Dak cayo dan. Ya kan? Tapi ketika disuruh menjadikan Fir'aun itu sebagai Tuhan, itu bininya tidak muat. Dafir itu bukan Tuhan, tapi makhluk, bukan khalik. Tidak pantas dipertuhan. Kalau itu yang disuruh saya, acaranya nembori gini. Mandanga kacara itu Pak, marete Fir'aun. Menggigi badannya dari atas sampai ke bawah, jo janggui-jangguinya. Minta cara dia. Jadi Fir'aun tu kaurang kejam, ya kan? Tapi jo ini takui. Jadi orang kalau lah takui di ini, nyorajo atau nama-nama tidak keberhasilnya akan hancur. Bu, suami awak kerajo bare. Pulang nyola abi ayu putih ketika kali ni. Tu mengampai tu nyewitun tangan. Bu, enam bo kopi setengah ya. Iko anak menangi, nyotaraga menyusu. Tu ada dispenser. Ada sinan kopi luak, kopi ginseng. Buik salah seorang. Iya kan? Itu ndak ikhlas mengurus suami. Badoso ibu. Jangan betul ndak bu. Anak menangis itulah biasa tu mah. Itu anak ketek. Ambo limo istri ambo melayan pak. Panangis satu anak tu. Menukar baju sudah mandi memilih tu. Ndak nang ketujuh baju di nyoto nya menangis. Minta balanjo ke pai sekolah harus pitih nan tagang. Kalau ndak nya menangis. Ndak mau pitih usang tu dah pak. Pada orang goyang sama ni. Iya kan? Alah kadang nyola ambo pelakian ndak ada nangis. Jadi anak ketek biasa menangis. Ndak kamatinya menangis tu doh. Buean suami ibu kopi dulu. Lepas enggak ada ibu tu. Itu. Kalau ndak amuh membuat ndak ikhlas. Orang yang beramal tidak ikhlas, samo jo patuang ndak bangok, ndak ada nilainya. Orang beramal tidak ikhlas, samo jo patuang ndak bangok. Patuang kok kini ndak dibuat orang sebagai monumen tugu di tepi jalan saja Pak. Orang mengalih kain sudah, baju siap, kan ada lo patuang karah. Ya kan? Anyo pasangan baju tu ke patuang. Supaya apa Pak? Orang yang datang sebagai tamu ke toko tu tertarik mencari. Bab itu patuang tu ndak ada nan Sultan Saripado Pak. Sultan Saripado kau tinggi paruik dari dado. Serupa ambo kau. Ndak ada. Badannya atletis. Jadi dipakai rancaknya. Patuang orang produksi itu jo dipakai baju muslim. Tinggi patuang tu 167. Ya kan? Badannya sariang dipakai baju muslim. Walaupun ndak aluih dasarnya rancaknya pakai. Percaya ndak ibu? Tahun barat tu ada pesawat Garuda ketek dulu. Alunado YouTube, alunado telepon tangan ko. Ambo diundang dek PKDP ke Pekanbaru ko. Pesawat Garuda ketek barai isinya tu. Ada dulu ke Pekanbaru ko dari Padang. Tabangnya serupa puyuh asalnya naik sebentar di tabiang tu. Alati bolo di Pekanbaru dek laki. Jadi orang rumah ambo bawa. Nyoba lah ambo di orang ke pasar bawah. Di mana pasar bawah tu kini tu. Pasar bawah tu letaknya di atas tingkatnya. Ya kan? Di atas tu ada orang mengalih kain sudah kok. Nampak di orang rumah ambo patuang berpakai baju muslim. Dah rancak baju kau dah. Dan bali ya. Pitih dia nak do. Ndak keminta pitih ke dan kau dah. Dia awo kuning salah bali murah dari risiko. Lo kau bali dia awo kuning dah. Tapi awak jo pesawat. Dek terlalah kanai hatinya ke baju tu nyo bali pak. Tiba di Padangnya pakai. Dah. Dari serencak tadi. Ndak je.
Patuang nama makai itu tinggi badannya seharian. Aku awak lah kapuk sama kadang sekete ke bawah. Ya kan? Itu tidak sarancak patuang tu lah. Akhirnya pertanyaan ambo ke ibu-ibu. Lai boleh ambo tanya. Lai. Patuang karah nambah pakai jo pakaian tadi karancak dicali. Anak ibu na laki-laki ingin babini. Lai mau ibu mambiak patuang tu kami nentu. Kanyo pangang kaki kareh, tangan kareh. Ya kan? Pinggu ka kareh cuma resek batu saja. Ndak ada labuknya seketik ya. Jadi seperti itulah kalau beramal tidak ikhlas, sama jo patuang tak bangok. Rancak dicalik tapi tidak ada guna. Jadi ikhlas-ikhlaslah beramal. Kau ada apa jadi caleg atau apa menarik pemilih ko, apa bawa lapik ko 3 gulung kamu saji. Ya kan? Sudah tu para jemaah, lah sudah pemilu apa ndak nyo pilih ada kalah. Tu apa japui lo lapik tu balik. Kan? Tu ndak ikhlas apa tu. Lain terang ada pak tau. Sebab kini ko di masjid ko banyak je mah. Ya kan? Orang yang jadi caleg tu. Ini bapak. Ikhlas. Kalau ndak sama je patuang ndak. Jadi ustaz ikhlas je pak. Jangan diago honor, jangan ditatapkan honor. Ada nana ustaz sama jambo ndak? Ambo tanyalah pak. Malah ada pengurus nama tanya. Kok kami undang apa mengaji ke Ujung Batu, barakah pak kami lagi aja. Itu ndak ada ditanya orang tu pak, agak salah. Kalau si ini berat. Kamu rasa saja kalau maha sawit gak kadang ustaz tu dia giat kita. Ya kan? Kau sawit maha dia giat aja kita. Ini bapak. Itu Bamang kau galak. Ya kan? Nang kedua, honor kau kan tak ada standar kada. Bak kata pengurus magi aja. Kadang-kadang amplop saja gianya pak. Dikecil luponya tak ada lagi tang ke rumah. Kan ada pengurus lupa tagihan amplop kosong. Besoknya datang. Maaf ya Ustaz, saya mau magi petang. Ini bapak. Yalah. Ada ustaz kau kecil orang, ambo ndak lo tahu benar. Hanya tatap kan honor kau. Iya kan? Sudah tu nyombo proposal lo, nyo kecil bangun niko. Kira rumah bini nyo bangun. Ya kan? Jadi ini tidak ikhlas. Bapak Ibu kaum muslimin, bara ketetapan Allah kita terima. Alhamdulillahirab. Yakinlah jo ayat Allah la in syakartum la azidannakum. Ketik banyak disyukuri Allah akan menambah. Apabila ditambah dari Allah ndak tahu ya kan? Jadi semua yang kita kakuk kerajo di dunia ko dia manai Allah, jadilah kita mengakuk kerajo tu, mengurus kerja itu dengan hati yang ikhlas. Ku ndak kita keserupa Nabi ndak do Pak. Kalau Nabi kan mukhlasin. Awak paling tinggi mukhlisin. Apa bedanya tu? Mukhlasin diikhlaskan oleh Allah. Jadi Nabi itu tapaliaro. Kalau awak berjuang antara bisikan malaikat dengan bisikan iblis. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, terakhir supaya kita jangan buluh de iblis. Banyaklah bersangka baik dalam hidup ini. Jangan suka bersangka buruk. Bapak-bapak, payah pak beralik ke rumah kawan. Rumahnya rancak pak sekali itu naik ke rumah tu baru. Hati boleh di rumah tu pak lapeh pandangan sawali. Harusnya kalau rumah kawan rancak tu anak ni baca. Masya Allah, tabarakallah. Berilah berkah tuan rumah teman saya ini. Semakin taat dia ya Allah. Iku ada orang berburuk sangko naik ke rumah. Di mana dapat piti dek kelera aku sarancak aku anak rumah. Ada yang tahunya lah pensiun. Negatif saya. Kecik bahasa piamannya negative thinking.
Awak berbayar sangko lah. Iya kan? Jadi dapat kalau awak berbayar sangko, orang bercukur rambut, sudah nyok karek di tukang cukur tu kan nyok tilantangan kursi itu lah. Ada orang cukur tu lari. Padahal tukang cukur tu ambil pisau lah. Amalah bapiciangnya ketika pisau tu laki. Tak sintanya beko dijagoan di tukang cukur ko. Lah siap dah aja. Apa berkesisa tak kalok pisau di lianya pak. Pinyo tak kalok. Karena nyo babayek sangko. Kan? Nang kadibarasihan tukang cukur tu ndak ka mengarek urek lianya. Tapi memberasihan bulu. Kalau ambo kini laga entiang kerja tukang cukur. Bawa itu. Sebab janggui berpanjang seketik. Hanya kecil lah boleh orang. Sebagian orang. Kau ustaz kola selapi lah macam. Oh panjang lo janggui. Indak na sunnah janggui ko pak. Diletakkan indak lah lo. Piado hadisnya memanjang janggui. Itu sunnah. Diletakkan indak lah lo. Ada je gunanya. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo berjanggui panjang. Salemo jatuh di tampuangnya. Sabalun awak ambil tisu, kanya lelaki. Jadi agar kita tidak hancur oleh iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, ya kan? Kita harus berlindung dengan Allah, ikhlas dalam beramal, banyak berbaik sangka. Pas 6:30 tu ni, ya kan? Kalau ada yang salah Pak, Bu, nanambo baca karena kita sekali bertamu. Tapi mungkin ada juga Pak, nanti musajik tadi malam datang pagi kini, ya kan? Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak kali ini saja. Kita mohon kepada Allah kita bertemu dalam sorga nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada karambi, insya Allah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Itu kalau jadual lain sesuai. Itu saya tanya. Tapi kalau ndak amu hanya datang lah Ustaz tu lah mati mah. Ya kan? Tak ada datang lah, tak ada kontak lah. Lama lah mati. Bab itu orang gaib tu akhirnya mati. Nah, tapi apa mencari ambo rasul-rasul lain kayak kau tambah jumlah. Insyaallah. Ya kan? Bang kau itu ambo optimis pak. Bang kau optimis. Jamaah aku mendoa ambo. Tadi ketua namanya nyonyo mendoa Ustaz. Panjang umurnya, sehatkan badannya, berkayu sawonya. Ya kan? Itu doa. Apa aminan bersama-sama. Ku adonan kamu menyumpah jamaah aku cik-cik itu dalam hati lah. Itu kalah dia namanya. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, pelihara ukhuwah kami. Ya Allah, hubungkan silaturahmi kami. Ya Allah, bangunkan jembatan hati di antara kami. Sehingga persaudaraan kami tak putus sampai hari kiamat, ya Allah. Jadikanlah kota kami kota yang aman, kota Pekanbaru yang bertuah ini, ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun waragabun kafur. Jadikanlah keturunan kami anak cucu yang saleh, taat beragama, patuh kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, hindarkanlah keturunan kami dari narkoba, ya Allah. Dari minuman keras, ya Allah. Dari perjudian, ya Allah. Dari praktek pelacuran, ya Allah. Lindungi anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari maksiat. Ampunkan dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah. Sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.